Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Irawati SPD sebagai perwakilan dari Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya Dwi Irawati, staf Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum SMA Negeri 1 Sidareja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. SMA Negeri 1 Sidareja adalah suatu institusi di bidang pendidikan yang senantiasa berusaha untuk menjadi suatu institusi yang lebih baik lagi dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi harapan dan juga keinginan dari pemerintah maupun dari masyarakat. Oleh karena itu, SMA Negeri 1 Sidareja senantiasa mengadakan suatu kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu menunjang untuk diri kita ini menjadi lebih baik lagi. Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan, workshop, seminar, dan lain-lain. Sehingga kami sangat mendukung dengan diadakannya diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif ini. Terima kasih kepada Bu Sri Asasi yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai langkah awal sekolah kita ini untuk menjadi sekolah yang berbudaya positif, Bu. Kemudian harapan kami dengan diadakannya diseminasi pemahaman budaya positif ini, kita menjadi semakin memahami dan juga dapat menerapkan budaya positif di SMA Negeri 1 Sidareja ini di pembelajaran bersama dengan murid-murid kita, sehingga nanti akan terwujud murid-murid SMA Negeri 1 Sidareja yang memiliki karakter yang positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dwi Irawati yang sudah menyampaikan motivasinya bagi kita semua. Nah, selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Asasi selaku calon guru penggerak angkatan 7. Waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sidareja, Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruangan ini yang dimuliakan oleh Allah SWT. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia serta dayanya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir di forum ini, yang menyempatkan waktu di sela kegiatan yang sedang dilakukan. Semoga pada kegiatan kali ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kegiatan kali ini izinkan saya menyampaikan hal-hal yang akan saya sampaikan pada kegiatan kali ini, yaitu tentang sosialisasi budaya positif. Adapun tujuan secara umum yaitu menumbuh kembangkan pembentukan karakter dari murid melalui budaya positif di sekolah. Sedangkan tujuan khususnya adalah mohon dukungannya untuk saya menyampaikan amanah dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya lakukan, yaitu melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif dan penerapannya di sekolah. Dunia yang berkualitas. Kemudian materi yang akan saya sampaikan adalah berikut ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Oke, sebelumnya. Nah ini adalah pengalaman saya, mulai saya terapkan di kelas, bahwa sebelum melakukan pembelajaran kita melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu, karena untuk menciptakan kondisi yang nyaman dan aman saat pembelajaran sebaiknya melakukan kesepakatan antara guru dan murid, sehingga pada pelaksanaannya masing-masing murid dan guru sudah mengetahui kesepakatan yang dilakukan di awal kegiatan. Nah, hal ini juga menginspirasi saya sendiri untuk melakukan kesepakatan pada setiap forum yang akan dilakukan kegiatan tersebut. Kesepakatan ini alangkah lebih baik memuat nilai-nilai kebaikan universal dan menggunakan kalimat positif. Salah satu contoh diantaranya adalah pertama, HP di silent. Kemudian kedua, jika mendengarkan saat yang lain berbicara. Kemudian ketiga, jika memberi kesempatan untuk bertanya. Keempat, selesai tepat waktu, dalam hal ini disiplin. Kemudian yang kelima, saling menghargai dan menghormati. Nah, kesepakatan ini juga bisa diterapkan di kelas pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung
siswa sudah memiliki kesepakatan tersebut, tanpa guru nantinya menegur jika ada hal-hal yang mengganggu pelaksanaan pembelajaran. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ini adalah materi untuk kita semua diskusi, ya, Bapak Ibu, diskusi. Sebelumnya saya ingin memberikan gambaran bahwa akan menjadi sebuah keprihatinan kita semua sebagai seorang pendidik di saat di lingkungan sekolah masih sering menemukan siswa-siswa yang masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib. Walaupun saat ini deskripsi dari peraturan atau tata tertib sebetulnya masih kurang pas diterapkan istilah tersebut, ya, sesuai dengan materi yang juga ada pada PNS di disiplin positif pada topik ke-11, peraturan dan tata tertib sekolah itu alangkah lebih pas jika diganti istilahnya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kenapa hal itu dilakukan? Kenapa istilah itu lebih pas dibandingkan dengan peraturan atau tata tertib? Karena keyakinan sekolah itu dibuat berdasarkan kesepakatan seluruh warga sekolah. Sedangkan jika menggunakan istilah peraturan dan tata tertib, lebih kepada ada salah satu pihak yang membuat peraturan tersebut. Nah, sehingga harapannya jika keyakinan sekolah itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, maka akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid untuk mentaatinya tanpa harus Bapak Ibu guru melakukan atau melakukan tindak kedisiplinan. Namun murid sudah memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan kebaikan-kebaikan universal yang termasuk di dalam keyakinan sekolah. Nah, yang melatar belakangi kenapa pendidik harus concern terhadap penegakan disiplin ini memang menjadi PR kita bersama, karena penegakan disiplin tidak hanya dilakukan pada 1-2 hari saja, tetapi tentu saja hal ini yang ingin kita bangun secara kontinu dan konsisten. Nah, maka dari itu mengapa sebuah budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah, karena budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter dari murid. Nah, di mana sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter tersebut. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Mungkin nanti implementasinya bisa dari skala yang paling lingkup yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan universal, kemudian bisa berkembang lagi pada lingkup yang lebih luas lagi, yaitu sekolah, sehingga nanti pada akhirnya semua komponen dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut tanpa adanya rasa paksaan atau iming-iming sebuah hadiah. Nah, sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut nanti diharapkan dapat dilakukan secara konsisten dan kontinu dengan evaluasi dan refleksi tentu saja pada penerapannya, dan pada akhirnya hal tersebut akan membentuk sebuah budaya positif, di mana budaya inilah yang nanti akan membentuk karakter dari murid. Karena sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini, bahwa kompetensi dan karakter itu harus seiring sejalan. Tidak bisa murid hanya memiliki kompetensi dari ranah kognitif dan skill motor atau keterampilan saja yang tonjolkan, namun harus diimbangi dengan karakter yang baik. Nah, selama ini saya sendiri secara pribadi masih banyak
miskonsepsi yang terjadi yang saya pahami selama ini sebelum saya mempelajari materi-materi tentang budaya positif, baik melalui pendidikan guru penggerak ataupun dari latihan mandiri yang ada pada PNN di topik 11. Saya mengalami banyak miskonsepsi terhadap beberapa hal tindakan yang saya lakukan kepada murid selama ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah hukuman itu nantinya dapat mendisiplinkan anak atau murid? Kemudian yang kedua, sebaliknya, apakah iming-iming hadiah dapat memotivasi anak? Kemudian yang ketiga, peraturan dan tata tertib apakah efektif untuk mendisiplinkan murid? Nah, 3 hal tersebut yang tentu saja saya secara pribadi masih memiliki miskonsepsi dari 3 hal tersebut. Di awal mungkin hukuman merupakan efektif diterapkan kepada murid, tetapi apakah bisa berjalan secara kontinu atau konsisten? Apakah dampak yang terjadi bagi murid ketika melakukan hukuman, walaupun di sisi lain murid itu mengikuti kehendak dari gurunya? Kemudian yang kedua, apakah iming-iming hadiah jika murid mendapatkan ulangan dengan nilai yang baik, mengerjakan tugas tepat waktu, itu juga merupakan solusi untuk meningkatkan, untuk menyadari kewajiban dari seorang murid, apakah hal itu efektif diterapkan. Dan kemudian selanjutnya, apakah peraturan atau tata tertib di sekolah juga efektif diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan kembangkan karakter dari murid. Nah, ini yang nantinya kita akan diskusikan bersama sebagai upaya kita sebagai pendidik untuk merubah pandangan atau paradigma pendidikan lama menjadi paradigma pendidikan baru sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini untuk imajinasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Misalkan kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu guru, kemudian bayangkan bahwa di dalam kepala Bapak Ibu guru itu terdapat sesuatu yang sangat penting, gitu ya. Bapak Ibu guru perlu menjaga benda yang ada di dalam kepala tangan tersebut dengan sekuat tenaga, ya, karena begitu pentingnya di kehidupan Bapak Ibu guru. Nah, kemudian selanjutnya bayangkan jika ada salah seorang itu dengan segala upaya membujuk, merayu, bahkan menghardik atau memarahi, menawari, bahkan menawari dengan sejumlah uang ya, untuk membuka tangan Bapak Ibu guru. Nah, bayangkan jika hal tersebut terjadi. Nah, saya secara pribadi jika saya dihadapkan pada ilustrasi seperti itu, tentu saja ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, saya bisa membuka kepala tangan untuk memperlihatkan atau bahkan orang lain bisa mengambil dari benda yang saya anggap penting karena saya terpengaruh atau terintervensi dari luar. Bisa saya merasa takut karena dimarahi, nantinya akan berdampak dimarahi, atau bisa saya terbujuk karena iming-iming hadiah atau uang. Tetapi di sisi lain juga saya bisa memilih pada pilihan yang kedua, yaitu saya tetap mempertahankan apa yang menjadi suatu hal yang harus saya jaga dalam alam tangan tersebut dan tidak akan membukanya. Karena dengan prinsip yang kuat tersebut, walaupun ada iming-iming hadiah, ada intimidasi, maka saya tetap pada prinsip saya untuk mempertahankan benda yang ada dalam kepala itu. Nah, dari ilustrasi yang ada pada slide presentasi
presentasi. Nah, saya ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu sekalian setelah melihat slide presentasi tersebut dari ilustrasi yang digambarkan. Menurut Ibu Maneka, apa yang harus Ibu lakukan untuk mempertahankan sesuatu yang ada di kepala tangan Ibu? Boleh ya Bu minta pendapatnya? Silakan. Terima kasih Ibu Sasi. Saya akan mencoba menjawab menurut pendapat saya. Menurut saya akan mempertahankan sesuatu yang berharga di kepala tangan saya. Karena apa? Karena saya memiliki keyakinan bahwa apa yang saya pertahankan adalah sesuatu yang harus saya perjuangkan dan tidak terpengaruh intervensi dari luar. Begitu Bu Sasi, terima kasih. Aduh, luar biasa ya. Jadi Bu Maneka di sini punya keyakinan yang kuat untuk mempertahankan apa yang ada di dalam kepala tangan yang menurut beliau itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih sekali Bu Maneka. Nah, tadi sudah kita simak bersama video tentang penerapan posisi kontrol seorang guru ya. Nah, ini kita diskusi ya. Jadi dari kelima posisi kontrol yang sudah ditampilkan pada tayangan video, tentu saja selama ini Bapak Ibu guru sudah menerapkan salah satu di antaranya. Nah, kalau boleh saya sharing bersama, berdiskusi bersama, saya ingin bertanya kepada Ibu Desi, posisi kontrol yang selama ini sudah Ibu lakukan dalam penanganan terhadap murid saat melakukan pelanggaran, itu Ibu sudah melakukan posisi kontrol yang mana Bu? Silakan Ibu Desi untuk dapat memberikan pengalamannya untuk nanti bisa kita jadikan sebagai evaluasi dan inspirasi, dan juga disebutkan alasannya Bu Desi. Terima kasih Bu Sri Sasi. Seperti apa yang saya terapkan tersebut akan berdampak pada siswa, ketergantungan terhadap guru supaya guru yang mencarikan solusinya dari permasalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Siswa juga tidak bisa mengambil pembelajaran yang bermakna dari masalah yang dialaminya dengan menemukan solusi secara mandiri dan atas kesadaran yang muncul dalam diri siswa itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih Bu Sri Sasi. Terima kasih Bu Desi atas sharing pengalaman yang sudah Ibu lakukan selama ini terhadap peran dari Ibu sebagai guru untuk menerapkan posisi kontrol terhadap siswa. Nah, itu adalah sekilas tentang kontrol diri, bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan ya, itu adalah sesuai dengan kontrol masing-masing pribadi. Kita bisa melakukan hal baik, kita bisa melakukan hal yang tidak baik berdasarkan kontrol diri kita. Nah, teori kontrol ini juga bisa nantinya kita terapkan pada murid dalam rangka upaya untuk melakukan budaya positif. Nah, berikut ini adalah teori kontrol yang disampaikan oleh Stephen R. Covey. Di antaranya adalah yang beliau sampaikan. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang hanya bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Di saat banyak di sekeliling kita hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka ini menjadi sebuah tantangan untuk bagaimana kita tetap
melakukan kontrol terhadap diri kita sendiri, sehingga prinsip atau sesuatu keyakinan yang kita betul pegang teguh itu menjadi fondasi bagi kita agar kita tetap pada keyakinan dan prinsip tersebut. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini juga nanti ada kaitannya dengan penerapan budaya positif kepada murid. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku baik ataupun perilaku tidak baik yang setiap orang lakukan pasti memiliki tujuan. Sama halnya dengan murid-murid kita. Di saat murid melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di sekolah, maka pasti murid akan memiliki tujuan tertentu. Nah, sebagai pendidik sebaiknya alangkah baik kalau tidak menghakimi terlebih dahulu, tetapi kita memposisikan sebagai pendengar yang baik untuk memberikan kesempatan pada murid untuk menyampaikan sebetulnya tujuan kita apa. Nah, nanti ini juga akan dibahas lebih lanjut kepada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang memotivasi seseorang untuk melakukan tujuan tersebut. Nah, nanti ini kita validasikan dengan kontrol kita sebagai pendidik untuk memvalidasikan antara perilaku dengan kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi oleh murid itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah model berpikir menang-menang, gitu ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, serta realitas kebutuhan orang itu berbeda. Kita harus memiliki pandangan bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah kita dimulai dari pengertian disiplin terlebih dahulu. Yang akan saya sampaikan, pengertian ini didasarkan pada apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Jadi sebetulnya justru dengan pendisiplinan yang diterapkan di sekolah itu merupakan salah satu bentuk dasar dari belajar merdeka sebetulnya. Ya. Nah, ini nanti korelasinya bagaimana akan kita sampaikan di slide berikutnya. Kemudian sama halnya satu pemahaman dengan Ki Hajar Dewantoro apa yang disampaikan oleh Diana Gosen, bahwa disiplin itu memiliki pengertian belajar sebetulnya, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, kemudian disiplin yang artinya murid atau pengikut. Nah, sehingga Diana Gosen mengartikan bahwa disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi orang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dari situ pengertian dari Diana Gosen menekankan kembali bahwa tujuan dari pendidikan nasional sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu adalah untuk mewujudkan murid ya, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi bukan ketuntasan secara kognitif atau keterampilan, tapi kalau kita lihat filosofi dari Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan dari pendidikan nasional itu adalah untuk mewujudkan kebahagiaan murid setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri atau nanti saat terjun di masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengertian dari nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian setiap perilaku juga memiliki tujuan, sama seperti yang tadi sudah diungkapkan. Nah, hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh William Gleason.
Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, seperti tadi yang disampaikan oleh Dian Gosen. Nah, pada akhirnya nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh murid berdasarkan motivasi intrinsiknya atau motivasi yang berasal dalam dirinya itu akan mencapai profil pelajar Pancasila yang dalam hal ini yang harus dicapai oleh semua satuan pendidikan ya, untuk mewujudkan murid memiliki nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita kaitkan dengan teori perilaku manusia. Ya. Nah, ada beberapa motivasi yang mendasari setiap murid melakukan tindakannya, yaitu bisa berasal dari dorongan dalam dirinya, yaitu yang disebut dengan motivasi intrinsik, dan bisa berasal dari dorongan dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik ya, yang berasal dari luar itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi yang pertama disampaikan bahwa memberikan hukuman kepada murid untuk melakukan pendisiplinan terhadap tata tertib itu merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu yang berasal dari luar. Nah, kemudian pertanyaan itu muncul, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Sehingga murid hanya sekedar melakukan ya dengan adanya dorongan dari luar untuk menghindari rasa sakit tentu saja. Kemudian motivasi ekstrinsik yang juga bisa berasal dari iming-iming sebuah imbalan atau hadiah ya, yang dalam benak murid itu terdapat pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya. Kemudian untuk motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam dirinya, yaitu bahwa murid ingin menghargai dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang dia yakini sebagai kebaikan universal. Dalam benak yang dia nyatakan bahwa saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini yang tentu saja saya secara pribadi juga masih terjadi miskonsepsi dalam melakukan tindakan terhadap siswa berkaitan dengan pemberian hukuman ataupun iming-iming hadiah. Nah, itu nanti yang akan kita diskusikan bersama. Nah, kemudian berikutnya kita mengenal beberapa kali, mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah restitusi, ya. Nah, istilah restitusi di sini dianggap adalah suatu hal yang efektif diterapkan dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Definisi dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian restitusi ini juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau sebagai tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi hukuman dan imbalan, iming-iming imbalan itu adalah sesuatu hal yang berasal dari motivasi ekstrinsik, tetapi kita bisa mulai menerapkan restitusi untuk melakukan penerapan budaya positif, karena dengan restitusi di sini murid diberikan pengalaman atas kesalahan yang mereka lakukan, dan kemudian dari pengalaman tersebut murid diberi rangsangan untuk bagaimana caranya mencari solusi
untuk masalah tersebut. Nah, kemudian ada beberapa hal di sini yang berkaitan dengan identitas gagal dan identitas sukses. Bagaimana seorang murid jika diberikan hukuman, ya, kemudian kita perhatikan, ya, atau kita rasakan bagaimana perasaannya. Kemudian kita bayangkan bagaimana saat dia akan kembali kepada lingkungan dia, ya, apakah dengan bisa berdiri tegak dengan kepercayaan dirinya, atau setelah mendapat hukuman dia akan menunduk, lesu dengan menghakimi dirinya bahwa saya adalah seseorang murid yang gagal. Nah, ini yang harusnya kita bersama-sama untuk lebih memahami bagaimana psikologis atau dampak yang terjadi jika hukuman itu kita berikan kepada murid. Tentu saja untuk penegakan kedisiplinan yang bisa membuat identitas dari seorang murid dapat terbentuk itu adalah kedisiplinan dari konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini yang bisa disimpulkan bahwa jadi hukuman akan membuat identitas gagal dari murid, sedangkan konsekuensi dan restitusi akan membuat identitas sukses. Sebetulnya kalau kita hanya menerapkan pada sisi restitusinya saja, tentu saja masih banyak beberapa kendala yang terjadi. Maka dari itu kita bisa mengkombinasikan dengan konsekuensi. Perbedaan antara restitusi dan konsekuensi di sini adalah konsekuensi itu akan memberikan tanggung jawab kepada guru. Kemudian, tetapi kalau restitusi itu akan memberikan tanggung jawab kepada murid. Nah, nanti untuk contoh-contoh dari ilustrasi tentang penerapan konsekuensi dan restitusi nanti bisa ditampilkan dalam sebuah video. Nah, ini hanya berbagi pengalaman deh Bapak Ibu. Saya kemarin sudah mencoba untuk menerapkan membuat keyakinan kelas di kelas 11 MIPA 2. Nah, untuk langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama yaitu curah pendapat murid-murid memberikan nilai-nilai kebajikan universal apa saja yang mereka yakini. Kan, saya berikan sebuah kertas stiker, saya berikan kepada siswa untuk masing-masing siswa menuliskan nilai-nilai kebajikan yang murid-murid yakini, tetapi tidak dengan menggunakan kalimat yang negatif, semuanya kalimatnya positif. Misalkan bukan menggunakan istilah tidak berbohong, tetapi diganti dengan istilah jujur, saling menghargai, ya. Kemudian menghargai waktu atau disiplin, saling menghormati, ya. Nah, banyak sekali ternyata murid-murid juga sangat antusias untuk memberikan pendapatnya dalam memberikan keyakinan-keyakinan apa yang murid-murid selama ini yakini. Kemudian setelah itu masing-masing murid menempelkan stiker tersebut di kertas yang ditempel pada dinding. Kemudian salah satu siswa membacakan dengan tegas di depan kelas nilai-nilai yang sudah dicatat pada kertas stiker tersebut. Nah, dari situ kemudian siswa-siswa menandatanganinya sebagai bentuk bahwa nilai-nilai itu merupakan kesepakatan bersama di dalam kelas. Sehingga nantinya pada pelaksanaan penerapan budaya positif, jika ada hal yang menyimpang dari nilai-nilai yang sudah menjadi kesepakatan, pendidik hanya
berfungsi untuk mengingatkan saja, untuk kembali mereview nilai-nilai kesepakatan apa yang sudah kamu sudah buat sebelumnya, tanpa ada amarah, tanpa ada iming-iming hadiah, maka murid tersebut akan kembali flashback tentang nilai-nilai yang sudah dia catat di situ, sehingga untuk melakukan perubahan dari tindakan kesalahan yang sudah dilakukan dapat dilakukan dapat. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini seringkali menjadi dasar tujuan kenapa siswa melakukan perilaku tertentu. Nah, sehingga pendidik juga perlu mengetahui atau memahami bahwa sebetulnya murid-murid sebagai manusia itu juga memiliki kebutuhan dasar yang dia harus penuhi. Di antara 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, gitu ya. Ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis atau secara fisik yang siswa harus penuhi. Kemudian kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Nah, biasanya seringkali kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan ini muncul yang menjadi pemicu kenapa murid itu berperilaku menyimpang. Nah, namun kembali lagi sebagai seorang pendidik, maka kita harus memvalidasi kesalahan atau tindakan yang dilakukan oleh murid, harus kita validasi dengan kebutuhan apa dari murid yang harus dipenuhi. Murid suka bermain sendiri saat pembelajaran di kelas, itu wajar ya Bapak Ibu. Saya sebelumnya juga marah gitu, gak marah. Tapi setelah mengetahui bahwa ternyata memang ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh murid, maka itu menjadi satu peredam dan menjadi PR besar bagi saya bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan sehingga tanpa disadari kebutuhan dasar seorang murid untuk kesenangan ataupun kebebasan dapat terrealisasi selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian nah, ini adalah ilustrasi beberapa hal tadi yang berkaitan dengan teori kontrol sebagai seorang pendidik dalam sebuah video. Ini juga videonya dapat Bapak Ibu simak pada budaya positif pada PMM topik ke-11. Nah, ini ada beberapa adegan di mana ada 5 peran dari pendidik pada posisi kontrol. Yang pertama sebagai kontrol penghukum. Datang terlambat dengan lari mengelilingi lapangan basket tidak ada hubungannya.
kedua, pendidik sebagai pembuat merasa bersalah. Posesif
Maaf Bu, saya lupa secara saya semalam. Baiklah, kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Yang terjadi masalah keterlambatan ini. Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saat kapan kemarin? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Ada perbuatan baru lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang Jadi sangat ngene piye, nek ngene piye. yaitu memberikan maju, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini mendapat guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah kita saksikan bersama video yang menayangkan beberapa ilustrasi dari peran sebagai pendidik. Ada 5 Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh pendidik. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol tadi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat posisi kontrol pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya pernah berada pada situasi yang sama dengan ilustrasi yang sudah kita lihat bersama pada video ya. Kalau saya pribadi, saya seringkali memposisikan diri saya sebagai seorang pendidik pada posisi sebagai teman dan posisi pemantau gitu nggih. Padahal idealnya adalah posisi kontrol yang harus dilakukan oleh seorang pendidik itu adalah pada posisi yang kelima, yaitu posisi kontrol manager. Kalau kita melihat dari beberapa posisi kontrol di atas, tentu saja pada posisi kontrol pemantau itu guru berdasarkan pada data yang sudah dimiliki gitu. Kemudian pemberian konsekuensi kepada murid. Nah, konsekuensi hal ini itu adalah konsekuensi yang tanggung jawabnya itu tidak diberikan kepada murid, tetapi dibebankan oleh guru sebetulnya. Berbeda dengan posisi kontrol manager. Kalau posisi kontrol manager, ya, murid diberikan berdiskusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah dan belajar untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sedangkan tadi kalau posisi merasa bersalah dan
posisi sebagai teman, ya, perilakunya dari guru, ya, sama-sama mendekat dengan suara yang lembut, yang halus, gitu ya. Tetapi pada akhirnya tidak memberikan dampak yang baik kepada murid, baik bagaimana murid menyelesaikan masalahnya, gitu ya, dan bisa saja nantinya murid dapat mengandalkan. Kalau kita terus melakukan posisi sebagai seorang teman, bisa saja mengandalkan gurunya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Kita pasti dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik, baik melaksanakan pembelajaran di kelas ataupun secara umum melakukan aktivitas di luar kelas, pasti sering kali mengalami beberapa perilaku yang dilakukan oleh murid tentang pelanggaran misalkan, atau tentang perilaku murid yang menyimpang. Nah, hal ini diberikan referensi bagaimana cara seorang pendidik dalam mengatasi berbagai macam tindakan atau perilaku atau bahkan pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Referensi di sini diberikan yaitu disebut dengan segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah dari segitiga restitusi diantaranya adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi jika seorang murid melakukan kesalahan, guru tidak harus langsung menghakimi, tetapi harus sebagai pendengar, karena seperti tadi kebutuhan dasar murid itu ada beberapa macam, ada 5, dan ini yang harus kita lihat bahwa tujuan dari murid melakukan sesuatu, entah itu perilaku baik atau itu perilaku tidak baik, pasti didasarkan pada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh murid itu. Sehingga sebagai seorang pendidik kita harus mendengarkan keluhan apa yang harus kita perhatikan dari seorang pendidik. Nah, tahapan menstabilkan identitas di sini juga memiliki tujuan, yaitu untuk membangun karakter dari murid, sehingga setelah murid itu bergabung pada kelompoknya atau kembali di kelasnya, dia masih memiliki rasa percaya diri tanpa rendah diri, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Guru tetap harus tegas menyampaikan apa kesalahan yang dilakukan oleh murid, tetapi harus divalidasi. Apakah ada korelasi dengan kebutuhan dasar yang sebetulnya murid harus penuhi pada situasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tidak mengacu pada peraturan sekolah, tetapi kita lebih kepada apa yang diyakini oleh murid tentang situasi tersebut. Ya. Kalau kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas, nah ini akan memudahkan guru untuk mereview atau flashback kembali tentang kesepakatan tersebut, sehingga penerapan dari segitiga restitusi ini bisa dilakukan dengan efektif jika keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sebelumnya sudah dibuat, sehingga pada saat ada pelanggaran ini pada tahapan keyakinan pada tahapan menanyakan keyakinan, guru tinggal flashback saja tentang kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, untuk lebih memahami bagaimana penerapan dari segitiga restitusi, di sini juga sudah ada video yang akan saya tayangkan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran kepada kita sebagai seorang pendidik bagaimana seharusnya kita menyikapi segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh murid. Berikut ini videonya.
Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang betul kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya, saya selalu tahu. Mulai dengan dari sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan untuk berpikir mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak ya Pak. Dan nanti yang satu aku. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan mengerti. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ilmu yang Bapak belum hebat. Dan bisa kita bisa Oke, Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama penerapan dari segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga selama ini sudah menerapkan hal yang sudah sesuai dengan tahapan-tahapan dari restitusi. Kalau saya secara pribadi, mungkin sebelum saya mempelajari materi tersebut, saya baru tahu bahwa ada beberapa hal yang sudah saya lakukan namun belum menyeluruh gitu yang saya lakukan itu biasanya tanpa menanyakan keyakinan. Jadi yang saya lakukan baru sekedar menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan, tetapi menanyakan keyakinan ternyata ini menjadi sebuah poin yang penting bagaimana sebuah kesalahan itu dapat diperbaiki dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sebetulnya siswa juga sudah yakini sebelumnya, dan ini akan menjadikan motivasi intrinsik dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di balik juga acara untuk kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman dari budaya positif pada siang kali ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tulus karena Bapak Ibu telah menyempatkan pada kegiatan ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi upaya kita bersama untuk menyamakan persepsi bagaimana menumbuh kembangkan karakter budaya dari murid dengan budaya-budaya positif dan dari nilai-nilai kebajikan yang siswa yakini, sehingga hal ini akan membuat motivasi intrinsik untuk melakukannya secara kontinu dan konsisten. Terima kasih, saya akhiri pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rangkaian acara kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah telah selesai. Mohon maaf apabila saya sebagai pembawa acara masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu guru semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Maneka Sukma Aditya, guru Bahasa Jawa SMA Negeri 1 Sidarja, akan menyampaikan
menyampaikan tanggapan berkaitan budaya positif. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi dari Ibu Sri Yarsasi, saya terinspirasi untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat keyakinan kelas bersama murid. Kemudian yang kedua, melakukan introspeksi diri terkait posisi kontrol yang sudah saya lakukan terhadap murid. Yang ketiga, memahami kebutuhan dasar murid yang memicu tindakan yang murid lakukan. Kemudian yang keempat, menerapkan segitiga restitusi untuk penerapan penerangan terhadap murid.